Kisah ini bermula di tengah hiruk-pikuk kota Surakarta, di mana pada tahun 1868 lahirlah seorang putra bangsa yang kelak akan mengukir namanya dalam sejarah perjuangan Indonesia. Dialah Kiai Haji Samanhudi, seorang tokoh yang tidak hanya dikenal sebagai saudagar batik yang ulung, tetapi juga sebagai salah satu pahlawan nasional yang meletakkan fondasi pergerakan kebangsaan. Perjalanan hidupnya adalah cerminan semangat perlawanan terhadap ketidakadilan, sebuah narasi yang menginspirasi generasi demi generasi. Dari sebuah pasar batik, gema perjuangannya membahana, membangkitkan kesadaran kolektif untuk meraih kemerdekaan. Mari kita selami lebih dalam jejak langkah sang pelopor dari lawean ini. Sejak muda, Samanhudi terjun langsung ke dunia perdagangan batik, sebuah industri yang menjadi tulang punggung ekonomi kaum pribumi di Surakarta. Namun, di balik gemerlap kain-kain indah itu, ia menyaksikan sebuah realitas pahit yang mengiris hati. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan yang berat sebelah, memberikan berbagai kemudahan dan hak istimewa kepada para pedagang Tionghoa. Sementara pedagang pribumi seperti dirinya justru dipersulit. Monopoli bahan baku, akses pasar yang terbatas, dan perlakuan diskriminatif menjadi pemandangan sehari-hari. Kegelisahan Samanhudi memuncak melihat bangsanya sendiri terpinggirkan di tanah kelahirannya. Ia sadar perlawanan individual tidak akan cukup. Diperlukan sebuah kekuatan bersama, sebuah wadah yang mampu menyatukan suara-suara tercecer para pedagang pribumi yang tertindas. Dari kegelisahan itulah sebuah gagasan besar lahir pada tahun 1905. Bertempat di Surakarta, Kiai Haji Samanhudi bersama rekan-rekannya memprakarsai pendirian sebuah organisasi yang akan menjadi tonggak sejarah. Sarekat Dagang Islam (SDI) ini bukan sekadar perkumpulan biasa, melainkan sebuah benteng pertahanan ekonomi dan sosial bagi para pedagang Islam pribumi. Tujuan utamanya sangat jelas dan mendesak, yaitu untuk menyatukan para saudagar batik, saling mendukung, dan secara kolektif memperjuangkan hak-hak mereka di hadapan dominasi ekonomi asing dan kebijakan kolonial yang tidak adil. SDI menjadi simbol perlawanan ekonomi pertama yang terorganisir, menunjukkan bahwa semangat persatuan dapat menjadi senjata ampuh untuk menghadapi penindasan. Perjuangan yang dirintis oleh Samanhudi tidak berhenti di bidang ekonomi. Seiring berjalannya waktu, kesadaran bahwa perjuangan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari perjuangan politik semakin menguat. SDI dengan cepat bertransformasi menjadi Arekat Islamsi pada tahun 1912. Di bawah kepemimpinan Hari O.S. Cokro Aminoto, organisasi ini berkembang pesat menjadi gerakan massa modern pertama di Hindia Belanda, dengan cabang yang tersebar di berbagai daerah dan anggota yang mencapai jutaan orang. Si memainkan peran krusial dalam menumbuhkan benih bani nasionalisme, menyuarakan tuntutan kemajuan bagi rakyat pribumi, dan mengkritik tajam pemerintahan kolonial. Warisan perjuangan Samanhudi melalui SDI dan SI terbukti sangat fundamental, menginspirasi lahirnya berbagai organisasi pergerakan lain yang pada akhirnya berjuang bersama untuk kemerdekaan Indonesia. Setelah mengabdikan hidupnya untuk membangkitkan semangat juang bangsanya, Kiai Haji Samanhudi menghembuskan napas terakhirnya di Klaten pada tanggal 28 Desember tahun 1956. Beliau wafat dalam damai, meninggalkan sebuah warisan abadi berupa semangat persatuan dan perlawanan yang tak pernah padam. Atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam merintis pergerakan kebangsaan, pemerintah Republik Indonesia menganugerahinya gelar pahlawan kemerdekaan nasional pada tahun ke-1961. Kisahnya adalah bukti nyata bahwa dari sebuah kepedulian kecil terhadap sesama bisa lahir sebuah gerakan besar yang mengubah takdir sebuah bangsa. Semoga semangat juangnya terus hidup dalam sanubari kita semua. Jangan lupa
like, share, komen, dan subscribe Jejak Masa Lalu untuk sejarah pahlawan nasional lainnya.